Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bin Mafo. Yang saya hormati, saya kasihi, saya banggakan teman-teman wartawan. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi, yaitu memberitahukan atau mengadukan terjadinya tindak pidana korupsi, padahal hal itu tidak benar. Yang kita tahu, penetapan tersangka atas nama Saudara Alfred Baun dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum LSM Araksi NTT. Beberapa hal yang saya sampaikan, yang pertama adalah berkaitan dengan perkembangan perkara Alfred Baun. Dapat saya sampaikan teman-teman bahwa kami melakukan penyelidikan perkara ini sejak tanggal 11 Januari 2022. Setelah kami melakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 bulan, yaitu dengan memeriksa sejumlah saksi, mendapatkan bukti-bukti, antara lain berupa bukti-bukti percakapan melalui handphone, maka pada tanggal 10 Februari 2023, penyelidikan itu kami tingkatkan ke penyidikan. Artinya ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi sudah melalui suatu penyelidikan yang mendalam selama 1 bulan. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari, saya sebagai Kajari menerbitkan surat perintah penyidikan, dan kemudian kami melakukan serangkaian tindakan penyidikan, di antaranya melakukan pemeriksaan saksi-saksi, melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diperlukan untuk mendukung pembuktian perkara ini, termasuk kami melakukan penggeledahan terhadap sejumlah tempat, antara lain di rumah Saudara Alfred Baun sebagai Ketua LSM Araksi, di rumah Saudara Charles Baker sebagai Ketua Araksi TTU, dan beberapa tempat lainnya. Kami juga melakukan penyitaan terhadap handphone yang juga telah kami kirimkan ke ahlinya untuk diidentifikasi mengenai isi daripada pembicaraan yang ada dalam handphone, termasuk data-data yang punya kaitan dengan perkara yang dimaksud. Kami juga melakukan pemeriksaan banyak sekali saksi. Ada sekitar 30 orang saksi yang telah kami periksa dalam perkara ini. Pada tanggal 15 Februari, tanggal 14 ya, tanggal 15 itu kami melakukan penetapan tersangka terhadap Saudara Alfred Baun yang diikuti dengan tindakan penahanan pada tanggal 15 Februari 2023. Saudara Alfred Baun dalam perkara ini, pada saat penyidikan yang sedang kami lakukan itu terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik, sehingga setelah kami periksa terkait dengan operasi tangkap tangan tersebut, termasuk juga terkait dengan perkara yang sedang kami sidik, kemudian berdasarkan dua alat bukti, penyidik menetapkan tersangka Alfred Baun sebagai tersangka. Perkara ini kemudian bergulir, dan pada tanggal 27 Februari 2023 perkara tersebut dinyatakan lengkap, atau dalam istilah teknis P21. Setelah dinyatakan lengkap, Saudara Alfred Baun kemudian dilakukan penyerahan tahap 2, dan kemudian dilakukan penahanan tingkat penuntutan pada tanggal 27 Februari 2028
2023, dan selanjutnya berkas perkara Alfred Baun berserta dengan dakwaan dan bukti-bukti barang bukti telah kami limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 Maret 2023. Dilimpahkan pada tanggal 2 Maret 2023 sesuai dengan surat pelimpahan tanggal 1 Maret 2023, dan hakim telah mengeluarkan penetapan sidang maupun penetapan penahanan terhadap saudara Alfred Baun, dan penetapan hari sidang akan dilakukan pada tanggal 14 Maret tahun 2023. Teman-teman, dalam kesempatan ini juga saya akan memberikan klarifikasi terhadap sejumlah isu yang berkembang. Saya mendapat banyak kiriman pesan lewat WA dari beberapa orang, beberapa teman yang saya duga sebagai wartawan. Tetapi saya tidak memberikan respon secara langsung karena tentu saya takut respon saya itu akan menjadi bias. Sehingga hari ini saya mengumpulkan teman-teman untuk saya memberikan pernyataan secara langsung. Kenapa saya tidak memberikan pernyataan atau klarifikasi terhadap teman-teman yang meminta melalui handphone? Tentu dengan ruang WA, dengan cara bertelepon, saya tidak mengenal secara pasti siapa yang di sana. Tentu juga informasi yang kita sampaikan lewat handphone bisa diterima secara salah oleh yang menerima informasi tersebut, sehingga saya pikir secara langsung saya sampaikan. Beberapa isu yang saya identifikasi dan kemudian saya kumpulkan, yaitu pertama adalah berkaitan dengan isu atau sejumlah pernyataan dari pihak-pihak tertentu yang mengatakan tindakan Kejari TTU merupakan upaya pembungkaman dan pengekangan terhadap aktivis anti korupsi. Itu ada di beberapa media disampaikan. Dalam hal ini saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, tindakan Kejari TTU bukanlah suatu tindakan dengan maksud untuk membungkam atau mengekang langkah-langkah anggota masyarakat, baik orang per orang maupun kelompok, untuk berperan serta berpartisipasi dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini, justru tindakan yang dilakukan oleh Kejari TTU adalah tindakan untuk melindungi segenap aktivis anti korupsi dari persepsi-persepsi miring akibat dari perbuatan 1-2 orang yang mengatasnamakan lembaga, mengatasnamakan LSM, berbaju sebagai aktivis anti korupsi, tetapi substansinya adalah melakukan juga tindakan-tindakan koruptif. Perbuatan saudara Alfred Baun berdasarkan hasil penyidikan yang kami temukan merupakan suatu tindakan yang menodai nilai-nilai, semangat, asas, dan norma-norma terkait dengan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindakan saudara Alfred Baun sesuai hasil penyidikan yang kami peroleh menodai perjuangan teman-teman aktivis yang secara jujur, objektif, dan profesional terlibat dalam upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindakan saudara Alfred Baun menjadi presiden buruk bagi upaya-upaya masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tentunya teman-teman aktivis yang secara jujur, secara tulus, secara
objektif, secara profesional, terlibat dalam kegiatan-kegiatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dinodai, akan menjadi persepsi miring. Jadi dengan baris-baris fakta yang saya sampaikan tadi, Kejari TTU justru sebaliknya melakukan tindakan dalam upaya untuk memberikan perlindungan kepada segenap aktivis LSM, termasuk kepada masyarakat. Setiap warga masyarakat punya kewajiban, punya hak untuk berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tetapi juga kita harus tahu bahwa undang-undang tidak hanya melindungi orang-orang yang berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat luas. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Jadi ada pertanyaan bahwa Kejari TTU tidak memberikan perlindungan hukum kepada saudara AB sebagai pelapor. Dapat saya sampaikan sebagai berikut. Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang, termasuk PP nomor 43 tahun 2018, adalah perlindungan hukum antara lain berkaitan dengan kerahasiaan daripada pelapor. Dalam perkara ini kita tahu, justru saudara Alfred Baun sendiri tidak merahasiakan mengenai identitasnya. Setelah dia melaporkan, lalu dia melakukan suatu press release menyampaikan kepada publik. Yang kedua, pasal 12 ayat 2 PP nomor 43 tahun 2018 mengatakan perlindungan hukum kepada pelapor diberikan kepada pelapor yang laporannya mengandung kebenaran. Dalam fakta-fakta hasil penyidikan kami temukan sebagian besar substansi laporan daripada saudara Alfred Baun mengandung ketidakbenaran. Bukan hanya substansi daripada laporan tersebut, tetapi niat, motif, tujuan membuat laporan yang tidak benar tersebut adalah niat, motif, tujuan yang menyimpang, bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, semangat pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang mengirimkan pesan kepada saya, termasuk saya membaca itu di media-media, bahwa tindakan Kejari TTU melakukan pemeriksaan kepada wartawan, termasuk melakukan penyitaan handphone, merupakan langkah atau tindakan yang melecehkan teman-teman wartawan. Saya baca di beberapa media, termasuk ada yang mengirimkan SMS kepada saya, WA kepada saya. Terkait hal ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, benar kami melakukan pemeriksaan saksi terhadap seseorang yang mengaku berprofesi sebagai wartawan. Tetapi harus diingat, kami memeriksa yang bersangkutan pada saat itu dalam posisi dan kedudukan dia sebagai anggota Araksi TTU. Yang kedua, bahwa tindakan kami dikatakan melecehkan profesi wartawan. Dapat saya sampaikan, sebaliknya, perbuatan oknum yang mengaku dirinya sebagai wartawan tersebut, itulah yang melecehkan profesi wartawan. Justru apa yang dilakukan oleh Kejari TTU adalah upaya melindungi, menjunjung tinggi profesi kejurnalistikan. Satu contoh kecil, dan teman-teman wartawan mungkin bisa menjawab. Apakah dibenarkan seseorang yang berprofesi sebagai wartawan setelah menulis sebuah berita tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, kemudian mendekati orang atau subjek yang ditulis, selanjutnya menerima sejumlah uang dengan tujuan untuk menghapus pemberitaan yang telah dilakukan?
Saya ingin tanya teman-teman, apakah itu adalah perbuatan daripada wartawan yang menjunjung nilai-nilai profesionalisme, menjunjung nilai-nilai jurnalistik? Saya yakin teman-teman pasti akan bilang tidak. Kalau teman-teman bilang iya, patut dipertanyakan profesi teman-teman sebagai seorang wartawan. Yang kedua, contoh kecil bahwa dalam konteks sebagai seorang anggota Araksi yang juga wartawan, dia sendiri yang melakukan pengamatan, dia sendiri yang menulis surat, menulis pemberitaan, dia sendiri yang mengirimkan pemberitaan itu kepada pihak-pihak terkait. Selanjutnya mendekati pihak-pihak terkait tersebut, lalu dengan dalil, dengan cara-cara yang tidak benar, mempertemukan orang tersebut dengan kelompok atau anggota ketua yang lembaga anti korupsi, dan selanjutnya menerima sejumlah uang dengan alasan bahwa mereka tidak akan melaporkan dugaan tersebut ke penegak hukum. Pertanyaan saya kepada teman-teman, apakah tindakan ini adalah tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai jurnalistik, sesuai dengan kode etik jurnalistik? Saya yakin tidak. Jadi apa yang Kejari lakukan, Kejari TTU lakukan, bukanlah upaya untuk melecehkan wartawan, tetapi upaya untuk memulihkan martabat dan dignity dari seorang wartawan, sehingga tidak terjadi presiden yang buruk di masyarakat. Karena perbuatan 1-2 orang, kemudian seluruh wartawan mendapatkan suatu label yang tidak baik. Itulah yang kami lakukan. Kami tidak pernah bertujuan dalam pikiran kami untuk melecehkan teman-teman wartawan. Wartawan adalah mitra kerja kami. Teman-teman tahu, kita di Kejari TTU selalu bermitra dengan baik, dan tidak pernah satu kali pun Kejari TTU berupaya untuk melecehkan wartawan, baik itu dalam tindakan, dalam perbuatan, dan dalam sikap. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan isu yang kemudian diberitakan secara masif, saya lihat, dan dikirimkan secara masif, yaitu bahwa tindakan operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejari TTU terhadap Alfred Baun merupakan suatu rekayasa. Saya baca pemberitaan, ada orang membuat satu pemberitaan, lalu dia membuat asumsi, kemudian dia berkata, seandainya ini benar, maka titik. Saya pikir bahwa tindakan jurnalistik harus dilakukan berdasarkan suatu fakta dan bukan asumsi. Ketika Anda membuat asumsi, selanjutnya saudara membuat pendapat atas asumsi saudara sendiri, itu yang dikenal dengan strawman falasi dalam ilmu logika. Kita membuat asumsi seakan-akan itu menjadi pihak daripada orang yang akan dilawan, kemudian membuat pandangan terhadap asumsi yang kita buat yang tidak benar itu. Saya sampaikan terkait operasi tangkap tangan. Bagaimana mungkin jaksa dapat merekayasa operasi tangkap tangan? Bagaimana mungkin jaksa dapat menggerakkan seorang Alfred Baun untuk datang lalu mengirimkan pesan kepada pihak-pihak tertentu dengan permintaan sejumlah uang? Bagaimana mungkin Kejari TTU bisa mengatur skenario sehingga saudara Alfred Baun menunggu di satu tempat dan kemudian menerima uang daripada pihak-pihak tertentu? Satu yang tidak masuk akal. Cara singkat saya sampaikan, dalam operasi tangkap tangan kami temukan ada orang yang menerima, yaitu Alfred Baun, ada orang yang memberi, yaitu salah seorang pengusaha, kurir dari seorang pengusaha, dan ada uang yang kami temukan, serta ada bukti mengenai alasan kenapa ada penyerahan dan penerimaan uang itu. Bukti-bukti itu antara lain melalui percakapan yang ada di dalam handphone yang kami sita.
semuanya akan terbuka secara terang benderang di pengadilan. Jadi teman-teman yang masih berasumsi dan lain-lain, silakan hadir dan ikuti sendiri persidangan. Lihat faktanya, lihat buktinya, baru berkomentar. Kemudian satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa terkait dengan pernyataan yang mengatakan penetapan tersangka Saudara Alfred Baun tidak sah menurut hukum. Teman-teman, itu merupakan hak dari setiap orang untuk menilai. Tentu jaksa atau Kejari TTU tidak dapat mengekang setiap mulut untuk dapat memberikan opini terkait dengan suatu situasi atau suatu kondisi, suatu penyidikan yang kami lakukan. Itu adalah hak hukum daripada terdakwa atau tersangka. Saya pikir Alfred Baun yang paling tahu soal itu. Dan untuk itu ada ruang untuk itu. Ada media untuk menguji itu. Ada lembaga pra-peradilan yang diatur. Dan ada juga persidangan yang akan secara terang-benerang mengungkap itu semua. Kita uji semua di persidangan. Kita uji semua di persidangan. Kejari TTU sangat yakin bahwa penetapan tersangka terhadap Saudara Alfred Baun telah dilakukan dengan secara cermat, dilakukan dengan berdasarkan pada alat bukti yang sah dari hasil penyidikan. Teman-teman, kembali terkait dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tindakan Kejari TTU melecehkan wartawan, seperti beberapa pernyataan yang sudah saya sampaikan tadi. Dalam waktu dekat, saya akan mengirimkan surat kepada Dewan Pers terkait dengan fakta-fakta yang kami temukan berkaitan dengan oknum wartawan tersebut untuk mendapatkan jawaban. Apabila Dewan Pers berpendapat itu merupakan suatu pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik, saya dan teman-teman akan memproses yang bersangkutan ke dalam tahapan yang lebih tinggi. Teman-teman, langkah selanjutnya yang Kejari TTU lakukan setelah pelimpahan perkara ini, tentunya Kejari, teman-teman tim penuntut umum akan mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pembuktian nanti, serta segala hal. Namun dapat saya sampaikan bahwa penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Saudara Alfred Baun melanggar pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut masih menyisakan beberapa permasalahan lain. Terdapat indikasi-indikasi perbuatan melanggar hukum lain yang juga dilakukan oleh Saudara Alfred Baun dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Araksi. Dan untuk hal-hal lain ini, hari ini telah saya terbitkan surat perintah penyelidikan di bidang intelijen untuk lebih mendalami dugaan pelanggaran hukum itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang lebih, sehingga apabila dari hasil penyelidikan itu terbukti, terdapat bukti yang cukup bahwa sebagian perbuatan itu adalah perbuatan yang masuk dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dalam yang merupakan kewenangan jaksa, saya akan menerbitkan surat perintah penyelidikan baru. Bila mana tindakan tersebut merupakan tindak pidana umum, saya akan menyerahkannya kepada Polres, kepada penyidik Polri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi saya harap teman-teman wartawan juga kalau nanti diantaranya ada yang diminta klarifikasi, tolong untuk bersedia untuk memberikan klarifikasi. Karena
penyelidikan baru yang kami lakukan terhadap saudara Alfred Baun ini adalah terkait dengan serangkaian pembicaraan-pembicaraan yang kami temukan dalam handphone yang kami sita, termasuk dengan hasil analisa kami terhadap aliran-aliran uang yang ada di dalam rekening saudara Alfred Baun. Kami menemukan beberapa di antaranya ada juga teman-teman yang berprofesi sebagai wartawan. Uang itu mengalir ke sana. Tapi tentu kami harus mengklarifikasi untuk apa dan dalam kaitan apa uang itu dikirimkan. Kita tidak bisa berasumsi, tapi penyelidikanlah yang menentukan. Ada juga uang yang mengalir kepada anggota-anggota Araksi lain. Tentu juga kita harus menyelidiki untuk memastikan apa tujuan dan motif pengiriman uang tersebut. Termasuk juga kami menemukan bahwa ada juga pengusaha-pengusaha yang mengirimkan uang atau pihak-pihak lain yang mengirimkan uang kepada saudara Alfred Baun. Kami akan menelusuri untuk apa dan kenapa serta untuk tujuan apa pengiriman uang tersebut. Hasil penyelidikan kami yang saat ini yang kemudian tertuang dalam surat dakwaan, sudah ada pengiriman uang yang cukup signifikan yang masuk dalam dakwaan kami, yaitu sekitar senilai 250 juta yang bersumber dari beberapa orang pengusaha yang berdasarkan fakta penyidikan dipastikan pengiriman uang itu terkait dengan cara-cara intimidatif yang dilakukan oleh saudara Alfred Baun. Itu nanti akan kita buka di persidangan. Jadi tidak ada hal yang disembunyikan oleh Kejari TTU. Kalau selama ini ada beberapa pihak yang kami tidak sebutkan namanya, itu untuk kepentingan penyidikan, tidak untuk kepentingan manipulatif atau kepentingan rekayasa seperti yang diasumsikan oleh beberapa pihak. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Saya selalu memohon dukungan dari teman-teman untuk mendukung Kejari TTU dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bumi Binmafo tercinta ini. Tuhan memberkati kita semua. Ini bagaimana dengan status ketua Araksi itu yang ikut diperiksa pada awalnya dalam kasus yang terakhir menjerat ketua umum Araksi NTT ini. Status mereka sendiri sekarang seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan teman-teman bahwa penyidikan saudara Alfred Baun ini menyisikan masih beberapa persoalan lain, dan itulah kenapa sekarang kami tindak lanjuti melalui penyelidikan yang baru. Kita lihat nanti perkembangan dari hasil penyelidikan kami yang baru ini. Seperti itu, termasuk nanti kita lihat fakta-fakta yang timbul dalam persidangan. Tadi yang kakak tanyakan soal peradilan, saya sudah mendapat informasi mengenai adanya gugatan peradilan, akan kami hadapi. Ya, akan kami hadapi. Itu suatu hal yang wajar dan normal dalam penegakan hukum. Ada lain? Mohon izin mengenai aliran dana itu Pak, yang masuk ke rekening Alfred Baun menurut penuntut umum, informasi terakhir yang diperoleh ini kira-kira berapa jumlahnya? Jadi gini, kami selama ini kami mencoba untuk mendata aliran dana itu berdasarkan rekonstruksi atas percakapan-percakapan yang ada di dalam handphone, belum berdasarkan data-data perbankan. Tetapi bahwa rekonstruksi atas bukti-bukti dalam handphone itu sudah cukup bagi kami untuk menyimpulkan ada dana miliaran rupiah mengalir ke rekening Alfred Baun. Hari ini kami lagi menunggu PPATK untuk mengirimkan hasilnya. Suratnya sudah sampai, telah kami konfirmasi, dan sementara dalam upaya pembuatan laporannya. Semoga dalam penyidikan yang kami lakukan dalam waktu yang dekat juga PPATK itu bisa kami peroleh sehingga lebih mempermudah upaya penyelidikan yang kami lakukan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Siap. Cukup? Bapak, terakhir banyak orang yang di luar yang berdasarkan informasi yang kami terima bahwa mereka sanksi terhadap pasal 23. Bisa dijelaskan secara terperinci perihal pasal 23 yang dikenakan kepada yang bersangkutan dalam perkara ini? Memang seperti sudah saya sampaikan beberapa kali yang lalu,
Pasal 23 ini merupakan pasal yang asing dalam perkara tindak pidana korupsi. Di Indonesia, sepanjang pengetahuan saya, baru 2 kali kasus ini digunakan. Yaitu yang pertama di Kejaksaan Agung, yaitu yang dilakukan oleh seorang wartawan dan sudah ada putusannya. Seorang wartawan datang ketemu dengan kepala dinas, lalu menyampaikan bahwa dia akan melaporkan tindak pidana korupsi dengan sejumlah dalil bahwa ada panggilan dan surat dan sebagainya. Kemudian meminta uang sekitar 500 juta dan dalam hal itu yang bersangkutan ditangkap dan kemudian dijerat dengan pasal 23. Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang kami maksudkan adalah merupakan pasal yang diambil alih atau diadopsi dari pasal 220 KUHP, yaitu bahwa setiap barang siapa memberitahukan atau mengadukan. Jadi memberitahukan itu dalam pandangan para ahli pidana maupun dalam jurisprudensi itu bukan saja termasuk melaporkan kepada penyidik, memberitahukan kepada publik itu pun termasuk dalam kategori memberitahukan. Terjadinya tindak pidana korupsi, padahal senyatanya itu tidak terjadi. Dalam perkara ini, teman-teman, kami mendakwa saudara Alfred Baur dengan pasal 20 karena apa? Yang bersangkutan melaporkan ke Kejaksaan Tinggi NTT terkait dugaan tindak pidana korupsi. Setelah dilakukan penyelidikan, kemudian terhadap penyelidikan itu dihentikan karena tidak terdapat bukti. Dan hasil penggeledahan kami di rumahnya Alfred Baur menunjukkan bahwa saudara Alfred Baur sudah menerima surat pemberitahuan dari Kejati NTT terkait dengan penghentian penyidikan itu. Kami juga menerima laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat adanya pemberitahuan, baik yang dilakukan kepada aparat penegak hukum maupun pemberitahuan dilakukan melalui media. Beberapa substansi laporan itu sama sekali mengandung kebohongan. Yang paling utama dalam laporan tersebut, sesuai fakta penyidikannya, saudara Alfred Baur mendapatkan informasi sepihak dari seorang pengusaha yang adalah teman dekatnya, yang juga selama, sebelum, pada saat dan sesudah melaporkan mengirimkan sejumlah dana kepada saudara Alfred Baur dengan inisial HT. Alfred Baur yang mengetahui bahwa HT ini sebenarnya memiliki informasi yang tidak objektif. Kenapa? Dia memiliki hubungan yang kurang baik, tidak baik, karena menganggap dirinya tidak diakomodir dalam pekerjaan-pekerjaan proyek yang ada di TTU. Tanpa melakukan konfirmasi, klarifikasi, investigasi lebih mendalam terhadap informasi tersebut, kemudian menuliskan surat. Dilaporkan terjadi tindak pidana korupsi pada pekerjaan jalan yang dibiayai oleh APBD 2021 di desa ini, kecamatan ini. Apa yang menjadi bukti daripada pembuatan laporan tersebut? 18 file foto yang didapat oleh Alfred Baur daripada pengusaha HT ini. Saudara tahu apa foto yang menjadi dasar daripada pembuatan laporan itu? Foto-foto jalan desa, foto-foto jalan tani yang dikerjakan dari tahun 2011. Itulah yang difoto dan dinyatakan sebagai inilah pekerjaan yang bersumber dari APBD 2021. Padahal dari dana desa. Yang pertama dari dana desa. Yang kedua dari tahun 2011. Saudara bisa bayangkan kalau dari tahun 2011, ya kan? Ini upaya yang sangat menjijikan. Mau memojokkan orang, tapi dengan informasi-informasi yang tidak benar. Secara telak, itulah perbuatan memberitahukan atau melaporkan terjadi tindak pidana korupsi yang tidak benar. Setelah itu kemudian dinarasikan bahwa proyek-proyek yang tidak ada ini
dilaksanakan karena kerjasama antara Bupati, Kadis PU, dan beberapa kroni-kroninya. Padahal tahun 2011, tahun 2018, Bupati yang ada saat ini belum menjabat. Menurut teman-teman, itu laporan benar atau tidak benar? Nah, itu yang pertama. Orang mungkin kilaf pada saat membuat laporan. Bisa terjadi. Dan tidak serta-merta kita bisa katakan itu laporan palsu. Tetapi tentu kita bisa lihat mensreanya apa, niat apa, motif apa yang ada di balik laporan yang tidak benar tersebut. Ternyata hasil penyelidikan kami, niatnya adalah apa? Untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengintimidasi dengan tujuan pemerasan. Dan itu dapat kami buktikan, kita lihat nanti di persidangan. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin dalam kasus ini sendiri, seperti yang disinggung tadi Pak Kejari soal pengusaha berinisial HP. Ya. Status dia sendiri mungkin dalam kasus ini sampai dengan saat ini masih jadi saksi. Sudah kami periksa dia sebagai saksi. Dan bahkan handphonenya sudah kami sita. Handphonenya sudah kami sita, sudah kami transfer data-datanya. Gitu. Jadi itu langkah yang kami lakukan. Dari hari hasil pemeriksaan kemudian barang bukti berupa handphone yang sudah berhasil disita oleh penyidik kejaksaan, ada tidak potensi yang bersangkutan juga ikut berpotensi untuk statusnya dinaikkan ke penyidikan? Itu yang saya sampaikan tadi. Kita lihat fakta-fakta persidangan, kita lihat termasuk fakta penyelidikan baru yang saya terbitkan sprintnya. Seperti itu. Bahwa OTT itu adalah suatu rekayasa, mungkin bisa disebutkan asal pengusaha dan inisial pengusaha yang OTT dengan apa? Semua itu sudah ada dalam surat dakwaan dan itu nanti akan muncul dalam persidangan. Orang yang menyerahkan uang sudah kami periksa, bahkan handphonenya kami sita, uangnya sudah kami sita. Dan pada saat melakukan penangkapan, saudara Alfred Baun tidak dapat mengelak soal penyerahan uang itu. Dia hanya kemudian memberi alasan bahwa dia meminjam uang. Tetapi bukti-bukti yang ada dalam pembicaraan di handphone menunjukkan bahwa itu bukan peminjaman uang. Begitu teman-teman. Thank you. Luar biasa. Luar biasa. Pak Gajah, ada satu lagi. Dalam kasus ini ada berapa wartawan yang sudah oknum wartawan yang sudah diperiksa? Baru satu orang. Baru satu orang. Baru satu orang. FN. Inisial. Ya, FN. Siap. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Mungkin dalam pengembangan penyelidikan ini, karena ada transfer uang tadi. Ada transfer uang.